Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Pada pagi hari ini saya perwakilan dari grup ingin mempresentasikan karya kami yang akan publish di event IAGI yang ke-49 yaitu PIT IAGI 2020 dengan judul Regional Potential of Laterite Nickel Mineral Resource Based on Satellite Image Analysis Using Landsat 8 OLI, Landsat 8 OLI, Case Study Luhut Timur, South Sulawesi, Indonesia. Berikut merupakan autor dari karya ini. Saya sendiri yaitu Rivaldi, kemudian ada Dimas Wahyudi, Muhammad Risad, Fahri Septianto, Firman Najib Wiwisana, dan apresiasi setinggi-tingginya untuk dosen pembimbing kami yaitu Rio Priandri Nugroho, Master Mineral Resource. Kami semua berasal dari Department of Geological Engineering Pertamina University. Berikut merupakan abstrak yang akan kami presentasikan. Secara umum, dalam karya kami, di mana kami ingin melakukan studi pendahuluan untuk nikel atau eksplorasi nikel laterite, di mana jika melakukan eksplorasi secara detail dan rinci, itu akan membutuhkan biaya yang besar, sehingga dilakukan terlebih dahulu eksplorasi secara regional untuk menentukan titik-titik yang akan dituju untuk melakukan eksplorasi nikel laterite tersebut. Kemudian ada beberapa parameter yang kami gunakan berupa peta atau persebaran batuan, kemudian pola aliran atau watershed sungai, kemudian ada morfologi, kemudian ada tutupan lahan, kemudian ada pola struktur yang berkembang, kemudian ada morfologi berupa kemiringan lereng. Langsung saja ke pendahuluan. Mengapa kami memilih studi kasus di Luhut Timur? Karena Luhut Timur merupakan bagian dari Sulawesi Selatan, di mana kita tahu bahwa Pulau Sulawesi ini merupakan pulau yang sangat unik dan merupakan tempat yang sangat-sangat unik dari skala atau dari sisi geologinya, di mana merupakan pertemuan tiga lempeng, yaitu Indo-Australia, kemudian Pasifik, dan Eurasian atau lempeng Eurasia, di mana dari pertemuan tiga lempeng tersebut kemudian terbentuklah Pulau Sulawesi yang berbentuk K. Untuk potensi nikel lateritik sendiri yang paling banyak itu didominasi di lengan timur Sulawesi, di mana lengan timurnya itu jika secara administratif berupa pulau atau provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Sulawesi Tenggara. Untuk studi kasus kami itu dilakukan di Sulawesi Selatan, yaitu di daerah Luhut Timur, di mana di daerah tersebut merupakan atau sering dikenal sebagai ultramafic rock complex atau kompleks ultramafic, di mana seperti yang kita ketahui bahwa batuan atau unsur nikel lateritik dibawa oleh batuan pembawanya adalah batuan ultramafic atau ultra basa. Oke, lanjut ke data dan metode yang kami gunakan. Untuk data yang kami gunakan yaitu berupa citra Landsat 8. Citra Landsat 8, peta geologi, kemudian data DEM. Dari citra Landsat 8 kami melakukan beberapa koreksi, mulai dari radiometrik, atmosferik, kemudian koreksi gambar, kemudian kami melakukan filter sharpening, kemudian kami menghasilkan beberapa komposit, yaitu komposit asli 321, kemudian komposit untuk melihat morfologi dan strukturnya juga dapat dilihat sebagai 564. Dari citra Landsat 8, kita dapat melakukan klasifikasi multispektral, di mana kita bisa mendapatkan peta densitas vegetasi yang sering kita kenal sebagai NDVI, kemudian mendapatkan tutupan lahan yang dilakukan secara supervised classification. Nah, untuk interpretasi dari unit lainnya berupa peta geologi, pola aliran,
morfologi dan struktur itu dihasilkan dari peta geologi dan data DEM. Khusus untuk peta geologi dihasilkan dari peta geologi dari penelitian dihasilkan dari peta geologi regional atau GRDC dari Luhut Timur atau Sulawesi Selatan itu sendiri. Dari dari keenam hasil dari 6 data tersebut kemudian dilakukan pengolahan. Kemudian didapatkan peta NDVI, peta tutupan lahan, peta persebaran batuan, kemudian peta pola aliran sungai dan peta morfologi serta peta struktur. Dari peta densitas atau NDVI, peta tutupan lahan serta peta geologi dilakukan weighted overlay dengan melakukan beberapa pembobotan. Dengan pembobotan tertinggi yaitu peta persebaran batuan. Setelah itu dilakukan visualisasi pada peta pola aliran, morfologi serta strukturnya. Saya koreksi sedikit bahwa dilakukan overlay 4 data. Peta NDVI, tutupan lahan, peta geologi serta peta morfologi berupa slope, bukan berupa tutupan lahan yang supervised classification. Peta morfologi. Kemudian dilakukan visualisasi 2 data, yaitu pola aliran serta data struktur. Kemudian dihasilkan peta potensi mineral nikel lateritik, yang dimana dilakukan cross validasi menggunakan visualisasi spektral, menggunakan semi otomatik di aplikasi QGIS, di mana peta visualisasi tersebut menggunakan peta konsesi tambang yang berkembang yang didapatkan dari peta Minerba atau peta Minerba Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian ISDM. Setelah dilakukan cross validasi, kemudian didapatkan peta potensi penyebaran endapan mineral nikel lateritik Luhut Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia. Oke, dari data dan metode tersebut kemudian dijelaskan secara rinci di result dan end discussion. Oke, baik. Untuk peta morfologi batuan yang tadinya kita didapatkan dari peta GRDC yang diterbitkan oleh Bapak Simanjuntak tahun 1993, kemudian didapatkan peta persebaran batuan, di mana untuk yang warna hijau itu merupakan kompleks sofiolit yang berkembang di daerah tersebut. Alasannya kenapa memakai data dan membuat peta ini karena secara sederhananya bahwa unsur nikel dibawa oleh batuan ultramafic, di mana batuan ultramafic merupakan batuan yang kaya MgFe, di mana nantinya unsur nikel yang berasal dari kerak samudra akibat pola subduksi itu secara rantai jari-jari atom itu sangat-sangat tinggi peluangnya untuk berikatan dengan Mg. Oke, langsung selanjutnya itu peta pola aliran sungai yang didapatkan dari peta DEM, di mana kami melakukan processing pertamanya itu melakukan DEM fill, kemudian melakukan flow accumulation, kemudian menentukan pathway-nya, kemudian didapatkan stream order sampai 136. Kemudian dari stream order itu kami melakukan koreksi atau raster kalkulator sehingga didapatkan stream order hanya maksimal 3, di mana kami mengindikasikan bahwa stream order tersebut merupakan stream order atau pola aliran sungai besar yang berkembang di dalam penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa pola aliran atau aliran itu sendiri, di mana kalau kita runut lagi, peta aliran itu bisa berhubungan dengan aquifer atau tidak sampai ke aquifer atau sampai pola aliran sungai saja. Kalau banyak pola aliran sungai yang berkembang di dalam penelitian, tentunya itu juga meningkatkan tingkat pelapukan di daerah tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nikel lateritik merupakan hasil dari pelapukan dari batuan ultramafic.
Kemudian ada peta kemiringan lereng yang didapatkan dari data DEM, kemudian dilakukan analisis slope, kemudian melakukan klasifikasi menurut Van Swiedam 1975 dan didapatkan 5 kelas datar sampai dengan sangat curam. Nah, yang pada saat melakukan kesimpulan atau mendapatkan peta potensinya, kami melakukan raster kalkulator untuk yang memiliki kemiringan lereng 9 sampai 2 atau yang landai sampai yang agak curam, itu kami menggunakan bobot yang tertinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa nikel atau tingkat pelapukan itu sangat-sangat tinggi pada topografi yang agak-agak steep, di mana yang tidak terlalu curam dan tidak terlalu landai. Kemudian peta struktur itu kami dapatkan dari data DEM juga. Walaupun kita ketahui atau walaupun banyak orang yang ketahui bahwa sebenarnya pola atau penyebaran struktur itu sangat-sangat tidak diperhatikan atau jarang diperhatikan pada eksplorasi nikel lateritik. Itu dikarenakan bahwa struktur dapat mempengaruhi grade. Nah, namun pada penelitian kami ini kami mengindikasikan atau kami secara garis besarnya bahwa struktur itu dapat mempengaruhi rekahan yang berkembang, rekahan mulai dari yang mikro sampai yang makro dengan struktur tersebut atau dengan rekahan yang banyak itu dapat melakukan penetrasi groundwater atau air meteorik yang masuk ke dalam rekahan-rekahan dari batuan ultramafic sehingga membantu mempercepat proses pelapukan. Selain itu, karena struktur jarang diperhatikan juga kemungkinan contohnya misalnya di daerah Northeast memiliki tingkat atau grade nikel yang tinggi dengan parameter yang sama mulai dari morfologi dan batuan, sedangkan di daerah Southwest anomali kadar nikelnya turun drastis. Kemungkinan di antara dua daerah atau area tersebut kemungkinan terdapat banyak struktur yang berkembang sehingga mempengaruhi offset dari yang seharusnya memiliki grade nikel yang sama menjadi tidak sama. Untuk peta tutupan lahan kami melakukan training data. Kami melakukan 186 training point atau training data, kemudian dihasilkan peta dengan 5 klasifikasi, di mana warna merah merupakan tidak terklasifikasi, warna putih merupakan ada 6 kelas, merah tidak terklasifikasi, putih itu awan, biru itu danau, hijau tua itu pegunungan, kemudian hijau muda itu pegunungan terbuka, serta yang coklat itu sedimen aluvial, di mana kami mengindikasikan, di mana nanti kami kombinasikan dengan NDVI secara visualisasi, kemudian didapatkan bahwa persebaran nikel lateritik itu sangat berkembang di daerah yang sudah mengalami pelapukan di mana sedimen aluvial serta di daerah pegunungan terbuka, walaupun nantinya pada hasil diskusi kami juga beberapa terdapat di area pegunungan terbuka. Untuk peta NDVI itu sendiri hampir sama dengan peta tutupan lahan, namun dalam peta NDVI nanti itu bisa menentukan di mana persebaran tingkat intensitas vegetasi yang tinggi serta yang rendah, di mana nanti intensitas yang rendah dapat membantu kita dalam cross validasi pada spektral ya, yang mengindikasikan kecocokan atau kemiripan terhadap peta potensi tambang dengan peta daerah yang sudah ditambang, dan berikut merupakan training point atau spektral dari land cover dari 146 training data, kemudian dihasilkan 6 klasifikasi tersebut. Nah, setelah itu ke-6 data tersebut dilakukan weighted overlay, kemudian dilakukan weighted overlay serta visualisasi data struktur dan struktur dan sungai, di mana tadi yang seperti kami jelaskan di flowchart metode, di mana kami melakukan 4 weighted overlay plus visualisasi kelurusan serta sungai. Kemudian didapatkan 2 area
Dua area yang berpotensi tambang nikel, di mana area biru itu merupakan area 1 dan area yang merah ini merupakan blok area 2. Validasi kami itu, pada area tambang, yang, pada salah satu tambang perusahaan nikel terbesar di daerah ini, yang, divisualisasikan dengan kotak berwarna merah. Berikut merupakan konsesi tambang, peta konsesi tambang, di mana area kami merupakan area yang belum dilakukan area produksi. Dari dua area data ini kemudian divalidasi dengan kotak merah kecil ini, yaitu merupakan sebagai area validasi eee, didapatkan tingkat kecocokan atau tingkat kemiripan antara area tambang dengan area potensi 1 dan area potensi 2, di mana, rata-rata jika diklasifikasikan menggunakan, spectral similarity dan, Brey-Curtis similarity value didapatkan nilai 99,998%, di mana, secara matematis bahwa tingkat kemiripan area tambang yang, yang divisualisasikan kotak merah ini yang sudah ditambang atau, bisa disebut area dari PT Vale Indonesia itu memiliki tingkat kemiripan 99,98% dengan area yang belum ditambang. Dengan itu bahwa, dengan kesimpulan awal tersebut bahwa area 1 dan area 2 ini merupakan area yang sangat berpotensi untuk ditambang, selanjutnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa, area 1 dan area 2 ini kalau kita runut atau kita, lihat di peta konsesi tambang atau peta area tambang itu, masih banyak yang belum diproduksi atau masih banyak yang, belum diproduksi nikel lateritiknya. Kemudian, berikut merupakan, daftar pustaka yang kami gunakan, kemudian, serta, ucapan terima kasih kami kepada, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apresiasi yang setinggi-tingginya untuk dosen pembimbing kami, itu Bapak Rio Priandri Nugroho, Master Mineral Resource, serta keluarga dan, yang memberikan dukungan moral kepada kami. Dan tidak lupa juga, eee, kami ingin mengucapkan, terima kasih atau selamat yang setinggi-tingginya juga untuk, keluarga kami di Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, Mahandraga Universitas Pertamina. Mmm, Mungkin, begitu saja dari presentasi dari kami. Jika memiliki kesalahan dari tutur kata mohon dimaafkan. Jika ingin melakukan, diskusi lebih lanjut juga diperbolehkan. Eee, Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.